Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, alhamdulillah kita bisa hadir di sore hari ini. Masih lumayan, kemarin tuh hujan tidak henti, kalau ini langsung hujan deras. Tapi tetap kita bisa melaksanakan karena apa? PCNO meminta semua lembaga untuk rutin mengadakan buka bersama ini. Kita kepingin mengingatkan NU seperti dahulu. Pokoknya buka ya bareng saonoe kan gitu. Jadi kerutinan ini kita bangkitkan. Ojo sampai modernitas ini menghilangkan kultur budaya kebiar terase PCNO ya buka bareng saonoe. Menjelang berbuka puasa itu kita berdiskusi, ya, saling tukar pikiran agar pikiran kita yang tidak fresh ini menjadi fresh. Itu harapan kami. Sesuai dengan tema ya hari ini, ya, Ma'arif itu menjamin mutu dan menguatkan kelembagaan untuk memenangi masa depan. Ya. Ini ada kalimat yang terakhir itu ngambil dari tagline-nya dari PCNO, ya, memenangi masa depan. Nah, insya Allah dengan tekad bersama-sama, doa kita bersama, insya Allah kita mudah-mudahan PC LP Ma'arif yang di Prode ini bisa manfaati dan barokai sebagai bagian dari usaha untuk memenangkan masa depan. Tentunya ada syarat-syarat, ada pola-pola, ada langkah-langkah yang mesti harus dikerjakan. Nah, barangkali dengan kehadiran narasumber kita yang sudah berada di depan kita, Cak Usen selaku mantan ketua lembaga Ma'arif, ya, ini juga bisa berbagi pengalaman untuk merefleksikan kembali kira-kira apa yang mesti harus dikombinasikan terkait dengan cara-cara yang memang dulu efektif dilakukan, barangkali sekarang juga bisa diulang kembali oleh kepengurusan sekarang ini. Jika bicara tentang Ma'arif hari ini mungkin situasinya beda, tapi saya harus menyampaikan di forum ini, kami pernah menandai menyusun puisi terbanyak se-Indonesia sampai hari ini belum pernah dipecahkan rekor itu oleh pihak lain. 11.400-an di stadion saat itu. Terus terang, rekor muri pembuatan puisi terbanyak. Kalau Bapak Ibu mungkin sekarang nanya, saya jawab. Kalau saat itu nggak ada orang yang tahu maksudnya kita buat kegiatan rekor muri. Jawabannya sekarang, di mana akhir tahun itu semestinya RSI Nasrul Ummah kembali dalam pangkuan pengelolaan PCNO Lamongan karena SKPWNU bunyinya begitu. Ya. Jadi ingin ngerowo karena ada Badan Kesehatan Jawa Timur yang bunyinya itu berakhir di bulan Desember 2011 kalau tidak salah. Kami di akhir tahun bikin itu. Kenapa? Karena kami memulai, kami tidak urusan RSI-nya yang kami bahas. Sampai cek izin bangunan tanah di Surabaya, tanah urunannya orang NU. Itu NJOP-nya itu adalah pengembangan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama, Habib Hussein tapi namanya. Karena mampu beli tanah di sana. Harapannya saat itu RSI ya RSI, yang di sana adalah pengembangan. Bersalinnya di sana lah, anak-anak di sana lah. Saat itu. Kenapa kami bilang begitu? Karena kontribusi terbesar adalah Ma'arif. Dari uang 1.000, 1.500, 2.000 melalui semester anak-anak se-Lamongan. Saat itu pun dalam satu sisi Pak Haji, Pak Ali Nurdin, Pak Aziz dan kawan-kawan
Ya sisi lainnya kita disanjung-sanjung, sisi lainnya kita diajar juga biasa di ma'arif. Urunan naik, tapi kan yang penting wujud. Jadi tadi pengantarnya Pak Ali Nurdin, pras. Kalau nggak wujud, berapapun nggak akan bisa ngumpul uang miliaran. Saat itu tercatat di kami pirang miliar Pak Muhammad, hampir 7 miliar yang dari Ma'arif dari tahun 2008, 2009 sampai saat itu. Bapak Ibu sekali lagi, kalau bicara Ma'arif, panjenengan yang hari ini diberi tugas menjabat, jalankanlah itu dengan sebaik mungkin. Kami yang di luar hanya bisa berdoa, karena panjenengan sudah diberi kesempatan menjadi pengurus Ma'arif. Kami bisa membantu apa sebagai orang yang pernah besar di Ma'arif, kami siap. Salah satunya bicara mutu adalah ya lakukanlah evaluasi menyeluruh, tapi by data, bukan suka ndak suka. Sekolahan Ma'arif sekarang ini di wilayah 15 kecamatan ini sing murite ndukure 100 pira ini ning sore 50 pira sing padha barek. Karena lagi-lagi di Lamongan ini kalau bicara pengembangan pendidikan mirip tarunge Indomaret karo Alfamart, ketambahan serba Sunan Derajat lah. Wes. Di mana ada SD mesti di sampingnya ada Ma'arif, sekolah Ma'arif. Saya kira serba Sunan Derajat, anggapan ono Muhammadiyah gitu. Itu sudah terlatih di bawah itu karena ini sudah ngomong ajaran ideologi dan itu tidak akan pernah punah. Saat kami di Ma'arif memahami itu semuanya menjadi sebuah potensi kekuatan. Ngapunten, bahasanya hari ini, saat itu nggak berani saya ngomong begini, nggak berani. Karena saya masih sekretaris. Pernah jadi sekretaris gara-gara bantu Pak Salis Fahmi, saya dipecat turun jadi wakil sekretaris, yang naik sebelah saya lagi. Alimnya kiai-kiai saya wes pokoknya awam disanksi nggih siap. Gara-gara ngewangi Pak Salis jadi calon bupati dipecat gitu. Saat itu kami berpikir itulah potensi karena modal utamanya trust tadi itu Pak. Kami masih satu kabupaten, masih ya di angka 667 lembaga pendidikan yang dalam naungannya Ma'arif itu. Lepas dari TKRA karena memang amanat muktamar itu diserahkan kepada muslimat. Sekalipun begitu di bawah itu masih ngebon beberapa urusan ke Ma'arif terkait akreditasi. Saat itu Pak Jurustam, ini beliaunya ini saksi juga, selalu kita repoti saat itu untuk menjelang akreditasi. Bapak Ibu jangan tinggalkan teknologi karena itu penting. Nanti biar dalam diskusi berikutnya ada yang nyenggol tentang ini. Walaupun AI, walaupun ChatGPT, kalau kita tidak pakai, ini nanti perang dakwanya bergeser lah. Kalau dulu itu menggunakan like dan subscribe, yang jenggot-jenggot, jungkel jenggot-jenggot karena ada COVID. Karena seluruh pondok pesantren ngajinya pakai live, jungkel mereka Pak. Modal kabeh tokoh-tokohnya NU, orang intelektualnya NU, mereka kalah. Besok pertarungannya melalui ChatGPT Pak, pinter-pinteran gunakno ya Pak. Makanya jenengan tanya di Gemini, di Dola, di yang lainnya, Ma'arif ku apa? Oleh jawabannya sesuai karo keinginan jenengan, berarti itu sudah diisi Pak. Semakin diisi, ini akan semakin canggih. Makanya pertarungannya sudah menggunakan AI Pak. Monggo piye carane? Perkara naskah tetap cetak kertas ya monggo, tapi ya ini sudah mulai harus difungsikan, gunakan teknologi untuk ke sana. Ini yang paling mahal dan dari dulu almarhum Pak Miftahul Arifin, ketua Ma'arif pertama, saya sekretarisnya tahun 2003. Modalnya adalah jangan wong ningsor ngomong.
sama di pendidikan juga libatkan wali murid dan masyarakat untuk bicara kebijakan lembaga ini. Itu kekuatan utama yang hari ini juga akhirnya terjadi di semua unsur pendidikan, baik negeri, swasta, NU, Muhammadiyah atau yang lainnya. Keterlibatan masyarakat dan wali murid itu menjadi kekuatan yang dijaga betul, dan harus hati-hati sekarang karena ya sandale kualik siji wis pelanggaran perlindungan anak, Pak, hati-hati, Pak. Kemudian sampai ngecap nanggone pipine barang itu bagian dari, dan kita nggak bisa, Pak, lalu pakai ajaran ta'lim muta'alim dipakai di hukum positif, kita nggak bisa. Itu Pak Ali. Jadi ini juga harus dijalankan betul, berkomunikasi monggo Pak Jianabi dengan wali murid, dengan masyarakat, karena itu kekuatan. Saya masih ingat hancurnya sekolah Ma'arif ketika diberlakukan wajib masuk pagi. Kapan itu? 2005. Ada apa? Bos, Lamongan ini tinggal sisa 2 atau 4. Kocur ngene Pak Aziz, Eme Murni, Kale Sukamulyo, Sunan Giri, Mati 4. Dari belasan, 12 sampai 16, tiap gang ada sekolah Ma'arif. Ketika ada bos, wajib diberlakukan masuk pagi, kukut semuanya. Salah satunya Rancang Kencono. Tapi karena ada yang hilang di Rancang Kencono, bunyi Saadah, siapa? Saudah, merasa ada yang hilang, tumbuh kembali dari pinggiran, mulai murid siji, mulai telu, sampai izin keluar Pak Aziz ya. Sekarang sudah berjalan normal seperti biasa. Jadi hati-hati Pak, mikir bantuan itu tiba-tiba langsung dikerek gitu, pukut Pak. Tapi ini terjadi di Lamongan Kota. Ketika saat itu paginya di SD kan gitu Pak Rustam, sorenya siangnya di madrasah. Ketika wajib masuk pagi, akhirnya semuanya milih ke SD. Yang bertahan tinggal di Kocur Pak Aziz ini, di Made, di Sunan Giri Sukamulyo ini, itu yang lainnya tinggal sisa bangunan-bangunan yang ada. Yang terakhir adalah kalau bicara mutu, yang pokok adalah harus ada budaya positif Pak. Mohon izin, ada Pak Mamat ini. Pak Mamat ini Bu ilmiah yang pegang Excel kanannya kanan. Jadi Excel itu ono sheet, ini saya ono sheet mana? Asli demi Allah kalau mboten purun dadi ketua Ma'arif. Karena harus menghadapi situasi ramenya internal dan tagihan hutang kurang lebih 3,8 miliar. Pak Mamat hanya disisani buku, sisani rayap. Tapi pangeran jawab itu juga 3 tahun 8 bulan persis di bulan Ramadan kayak begini, 3,8 itu lunas Pak Mamat ya. Itu rajutan besi yang saya dapat di Ma'arif dari 2014 sampai 2018, ditinggali hutang. Bukan persoalan duit digomolin enggak, karena kadung produksi buku pembelajaran tematik yang masih negara uji coba, kita sudah memaksakan itu, yang pada akhirnya negara ya tematik gitu. Kenapa? Kita berpikirnya gini, ini payung hukumnya sudah kayak begini, undang-undangnya begini, peraturan pemerintahnya sudah begini, tinggal peraturan menteri aja lah. Lah negara juga lagi bingung mendesain tematik kayak apa. Kita sudah menguatkan kapasitas tentang pembelajaran tematik sampai nyetak buku tematik. Ya bukannya kita nggak bersih tegang, mohon maaf, akhirnya semuanya pada memahami. Kemenak juga memahami karena binaan kita lebih banyak di madrasah daripada di unit kerjanya Pak Jirustam di dinas. Akhirnya Depak juga memahami. Ketika kita menerbitkan yang namanya buku tematik. Nah, itulah salah satu pemicu
siklusnya yang akhirnya turun itu. Bayangkan omset sebegitu besarnya, lalu ini ada orang yang wah ini bahaya Ma'arif kalau sudah bikin produksi semacam ini, nanti gulung tikar semua itu penerbit. Arahnya ke sana sehingga kita diganggu, oke. Tapi ya resikonya akhirnya harus nanggung persoalan itu. Budaya positifnya ternyata ngapunten, tradisi budaya positifnya oke, rame di internal, keluar dalam keadaan senyum. Langsung pada hal yang perlu kita diskusikan hari ini adalah kira-kira kan Pak Husain ini yang nginceng peraturan kan beliau. Nah kami di Ma'arif yang hari ini mohon diberikan incengan, karena dulu prinsipnya Pak Husain adalah kita ini LSM Pak, jadi kudu melangkahi jauh lebih dulu. Ngene sik engko tekone kari jan. Apalagi kita gak pernah nginceng, gak pernah melangkah mendahului. Nah, pertanyaan saya pada beliau hari ini, kira-kira incengan apa dari beliau yang sudah nginceng benar-benar di dalam di sana itu terkait dengan kebijakan yang nanti akan bersentuhan banyak dengan Ma'arif. Contoh memang hari ini memang kita sedang disibukkan dengan urusan zonasi. Sekarang isu baru ini adalah TKA. Ini sudah sekedar kita sudah bisa sedikit memberikan antisipasi. Cuma incengan yang lain selain itu ada apa lagi kira-kira? Biar kami nanti bisa mengantisipasi lebih jauh sehingga karena lembaga kita kan, Pak sih gurungnya kok kan begitu, mesti begitu gurung. Tapi begitu sudah terjadi, ya Pak ini ya kayak tadi ini terkait dengan urusan yang tadi sama oleh Bu Janubah, barusan saya ditelepon barusan ini oleh MBT Blondong, Pak piye nasibku? Ya karo, sampai telat soalnya. Nah, cerita banyak, saya sudah habis 7, habis 6 dan seterusnya. Maka saya bertanya pada Pak Husain adalah incengan apa yang bisa nanti kami harus bisa menyiapkan langkah-langkah agar nanti kita ini berangkat itu iso ndisi tekone yo sing ndisi. Dulu kan berangkat ndisi sik teko ngareni sak aman iki. Nah, saya berharap nanti bisa berangkat ndisi yo tekane ndisi gitu. Jujur saya itu kaget dan bangga dengan jenengan. Saya dulu itu banyak belajar dari jenengan. Saya itu di Ma'arif sebenarnya ya baru ini Pak Husain. Kalau dulu saya di Ma'arif ya wis blenger ketemu Ma'arif, tapi kan kapasitasnya dulu kan masih gandol napa nggih, celonone Pak Tawono, ngoten nggih Pak Husain. Tadi jenengan bilang saya dulu datang di Ma'arif itu sebagai kuda yang harus bertemu dengan anjing yang menggonggong kanan kiri dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ramuan panjenengan dulu terkait dengan lembaga, terkait dengan organisasi yang di dalamnya itu banyak anjing, banyak tikus, banyak napa Pak Mamat? Jenengan masuk yang mana Pak Mamat? Sehingga masalah yang begitu besar yang mungkin tadi jenengan ceritakan ya, mungkin sedikitnya saya juga pelaku. Ya, terkait dengan UAMNU yang semacam itu tadi, saya itu juga dulu ketar-ketir, untungnya saya kok SMK gitu loh Pak. Jadi saya mohon masukan panjenengan di forum ini sehingga organisasi Ma'arif yang dulu itu sudah bagus, jangan sampai sekarang ini lebih jelek, harus lebih bagus lagi. Kiat-kiat apa yang seharusnya nanti kita laksanakan, karena kemarin kita juga mempunyai program, salah satunya yang tadi jenengan ceritakan yang dulu pernah disampaikan juga oleh Yai Fakih, lek sampean gak Ma'arif gak apa-apa, tapi saya akan sampaikan bahwa lembaga ini bukan Ma'arif, akhirnya ya gulung tikar. Nah, salah satunya mungkin ya dari yang sampean jenengan tadi. Nah, dari itu saya yakin kita dari lembaga Ma'arif ini gak kepingin kok masalah yang dulu terulang. Lek iso ku yo ngekei aja sampai ninggali. Lah kata nggih. Ninggali duit saya gak apa-apa. Lek ninggali utang 3 miliar tinggi mboten gedhe, kata lho. Jadi sekali lagi saya mohon bimbingan, masukan panjenengan kira-kira untuk teman-teman yang sekarang begitu banyak, yang mungkin tahun kemarin itu pengurus gak terlalu banyak, ya. Sekarang jadi lebih banyak lagi. Nah, dari berbagai macam spesies ngapunten, dari berbagai macam otak, dari berbagai macam sumber ini nanti pasti ada batu kerikil yang mungkin itu nanti akan sebagai pemanis daripada bumbu penyedap di dalam organisasi.
sehingga kita itu bisa rukun, kita bisa lebih baik bekerja sama untuk mengantarkan ma'arif yang lebih baik. Sudah lama Pak Aziz gak ngerti perkembangan, tapi insya Allah jenengan dikasih feeling Pak. Dukure feeling mesti sampai duwe intuisi ya. Itu fitrah yang dewek, jadi orang pergerakan. Logika nggak cukup. Nanti ketika ketemu 1-2 orang di organisasi, insting kita tumbuh. Kalau sudah instingnya terasa, intuisinya mesti akan berjalan secara benar. Jadi dinamika itu lagi-lagi ini kan madrasah kita yang terbanyak, maka ya update-nya dengan Kementerian Agama. Madrasah ya hari-hari ini kan yang rame di rapat dengar DPR kan juga terkait dengan nasib honorernya guru madrasah toh. 3 bulan yang lalu kita sudah ketemu dengan persatuan itu di kantor kami. Kami nanya itu sebelum berangkat ke Jakarta aksi, ya selama ada celah aturan di situ yang memberikan ruang pada kita, jangan pernah lelah, saya bilang begitu, untuk memperjuangkan ini. Dan sekarang menggaung di nasional. Nah, yang semacam itu juga sama. Lagi-lagi mana yang ikut otonomi, mana yang tidak. Mana yang harus diimbangi karena kegiatan lokal daerah, mana yang nasional. Nah, itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Kalau konteks kita gini, ini loh madrasah, bukan SD kan itu toh. Ini loh SD yang ikut dengan dinas pendidikan. Ini madrasah ikutnya Kemenak. Lah kalau ke sini kita nanti ketemu Pak. Apapun yang dilakukan oleh masing-masing penyelenggara, indukan penyelenggara ini, kita bisa membangun jejaring di sana, mengupgrade informasi. Jadi dan ya dulu mungkin HP nggak secanggih sekarang mungkin Pak Aziz gitu. Lagi-lagi ada aturan yang dibuat, maka disitulah kita harus menarasikan itu. Barangkali itu menjadi peluang besar bagi kita, bukan untuk niat apa-apa Pak, untuk memberikan pelayanan yang terbaik di sekolah Ma'arif. Diminta closing ini, jadi to the point. Sebelum Ramadan PCNO turba ke MBC dan ranting, semua diminta untuk survei, memberi masukan, kritik, saran yang harus dilakukan oleh PCNO 5 tahun ke depan. Hasil masukan dari MBC 700 responden. Nomor 1 adalah penyelesaian masjid Gus Dur. Makanya prioritas kami itu. Nomor 2 adalah Ma'arif, pendidikan. Saya nggak tahu itu, nggak kami yang setting, tapi bahwa MBC hari ini sangat berharap banyak terhadap pendidikan. Yang hal ini adalah Ma'arif. Nah, ini yang menjadi catatan besar dan tugas yang sangat besar. Mohon dengan hormat Ma'arif melakukan pendalaman. Apa yang diharapkan mereka terhadap Ma'arif itu sejauh mana. Jadi karena waktu itu terbatas poin-poin aja kan. Kira-kira di hal apa harus dipertajam kembali, karena prioritas PCNO hari ini nomor 1 jelas Masjid Gus Dur, 2 Ma'arif. Dari temuan itu Ma'arif akan menjadi prioritas nomor 2. Nomor 3 adalah ekonomi, termasuk Nudres dan seterusnya itu. Nah, ketika Ma'arif ini menjadi temuan dan keinginan warga NU terkait pendidikan Lamongan yang sangat kuat itu, saya harap untuk dipertajam, digali. Apakah terkait penerbitan SK atau guru, inovasi-inovasi, kemudian pelatihan atau terkait pelayanan. Saya kira itu yang akan menjadi fokus ke depan untuk Ma'arif Lamongan. Saya harap ini menjadi catatan. Ini Ma'arif ternyata sungguh luar biasa dahsyatnya. Beberapa gerakan-gerakan ini ditopang oleh Ma'arif.
Sehingga ke depan mohon ini lebih disolidkan kembali, bila perlu Ma'arif harus lebih solid. Saya kemarin lihat di acara termasuk di Masjid Gus Dur kan Ma'arif itu yang banyak. Mungkin lebih diakrabkan kembali. Saya kira itu aja, kita doa bersama dengan buka bersama.